Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Natalia Putri Superlira dengan NIM 2024 34050. Saya dari Universitas Patimura Ambon, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah ini tidak asing di telinga para pendidik, karena dalam tujuan pembelajaran itu pasti diarahkan setiap peserta didik itu untuk menguasai ketiga ranah tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi dari ketiganya itu. Yang pertama ialah kognitif, merupakan pemerolehan ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan perilaku atau nilai yang biasa disebut dengan afektif. Dan yang ketiga adalah perkembangan keterampilan dan koordinasi atau yang disebut dengan psikomotorik. Nah, ketiga hal ini penting untuk dipahami karena sebagai dasar bagi guru ketika merencanakan dengan baik angkat pembelajarannya dan selanjutnya diimplementasikan dalam pembelajaran sehingga kompetensi tersebut dimiliki oleh peserta didik. Menurut Jepson, tujuan pembelajaran ini paling umum diterapkan karena ranah kognitif ini fokus pada transmisi atau penyebaran pengetahuan. Terdapat beberapa penggolongan ranah kognitif menurut para ahli. Yang pertama yaitu James S. Cheng yang mengkategorikan ranah kognitif ini menjadi dua, yaitu pengetahuan dan juga intelektual. Kemudian ada juga kategori dari Robert M. Gagne yang membedakan kognitif ini atas informasi verbal, keterampilan kognitif, dan juga strategi kognitif. Kemudian selanjutnya ada kategori dari Koemals yang mengkategorikan ranah kognitif ini atas ingatan, analisis, komparasi, kesimpulan, dan juga evaluasi. Nah, selain itu juga ada taksonomi Solo atau yang biasa dengan Structured Observer Learning Outcomes yang dikembangkan oleh Big dan Collin yang mengkategorikannya ranah kognitif ini menjadi 5, yaitu prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan extended abstract. Kemudian ada juga taksonomi Bloom. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya didengar. Ini terdapat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tetapi taksonomi Bloom ini kemudian direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, di mana proses kognitif ini dibedakan atas mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkreasi atau mencipta. Kemudian kita akan masuk ke ranah afektif. Nah, untuk ranah afektif ini berkaitan dengan karakter, kemudian sikap dan nilai. Nah, biasanya karakter, sikap, dan nilai ini tuh sangat diharapkan dimiliki oleh peserta didik ketika proses pembelajaran ini berlangsung. Nah, sikap ini sangat penting ya karena memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan seseorang. Nih, untuk contohnya misalnya ada seorang yang pandai gitu, tapi kurang ramah. Nah, maka cenderung orang tersebut tidak disukai dan dihindari. Nah, untuk itu dalam pembelajaran selain mengasah tingkat kognitif peserta didik, juga harus diarahkan dalam afektifnya juga. Tetapi untuk afektif dalam hal ini lebih fokus pada sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya. Nah, kemudian terdapat juga nih kategori di dalam ranah afektif ini dimulai dari yang sederhana hingga yang kompleks seperti yang terlihat di sini ya. Ada menerima, kemudian merespon,
menghargai, mengorganisasikan, dan ada karakterisasi nilai. Nah, untuk ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Di sini ranah psikomotorik ini berkaitan dengan unjuk kerja atau tindakan yang dilakukan sesuai aturan atau prosedur. Nah, terdapat beberapa kategori yang diperkenalkan oleh para ahli tentang ranah psikomotorik ini. Ya, sekian dari hasil presentasi tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.